Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 4142111040. Saya akan menjelaskan kuis ke-12 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk kuis ke-12 di sini akan melakukan simulasi dalam berbentuk hardware menggunakan dua sensor, di mana sensor yang saya gunakan ialah sensor kelembapan DHT11 dan sensor PIR Pyro Infraresistive. Di mana sensor DHT11 selain sebagai membaca kelembapan dari suatu tempat, si DHT11 ini dapat melakukan pembacaan atau deteksi suhu sekitar ya. Lalu untuk sensor PIR dapat melakukan deteksi gerakan berbasis infraresistif. Untuk acuannya, saya mengacu di modul 12 PBM presentasi punya Pak Ahmad Wahyudani, STMT ya. Dalam melakukan merangkai ataupun programming saya dari sini, modul 12 PBM presentasi. Di sini dapat dibaca cara kerja dari si sensor PIR atau sensor inframerah pasif. Ketika deteksi panas dari suatu objek, berarti tubuh manusia, berarti dia akan menyala atau akan mengeluarkan sinyal output. Lalu di sini terdapat bagian time delay adjust, lalu ada sensitivity adjust, dia berbentuk dimmer ya, bisa diatur variabel lah, pokoknya bisa diputar kiri atau putar kanan. Lalu di sini terdapat 3 buah pin, di mana pin tersebut bisa untuk kondisi high atau low atau keluaran ya, digital output. Lalu kiri dan sebelah kanan pinnya sebagai power, grounding dan positif 5 volt. Lalu ini sketsa Arduino ke PIR-nya. Lalu untuk konfigurasi pinnya, saya menggunakan satu buah LED. Jadi LED ini konfigurasinya terhubung ke GPIO 26 ESP32. Lalu si motion atau si PIR-nya terhubung ke GPIO 27. Ini untuk konfigurasinya ya. Oke, dapat dilihat di dalam video. Dalam melakukan percobaan, saya mengambil referensi atau mengacu pada modul 12 PBM presentasi punya Pak Ahmad Wahyudani ya. Lalu ini isi program totalnya. Ini dimana garing 2 di sini hanya sebagai komen. Lalu hashtag define time seconds 10, artinya ngedefine variabel time second senilai, ini nilainya ya, senilai 10. Lalu variabel LED, data type-nya itu constant integer, sama dengan 26, artinya ini nilainya itu 26. Nah, dimana 26 ini
itu menunjukkan GPIO-nya. GPIO di ESP32. Jadi dapat dibaca variabel LED, data type-nya itu constant integer. Lalu untuk GPIO-nya berada di GPIO 26. Lalu variabel motion sensor hampir sama ya, data type-nya constant integer. Lalu posisi GPIO-nya berada di 27. Lalu terdapat variabel now, data type-nya itu unsigned long. Long itu berarti double integer. Lalu sama dengan milis, ini nilainya milis. Lalu variabel last trigger, data type-nya itu unsigned long, nilainya sama dengan 0. Lalu terdapat variabel boolean. Ini start timer ya, variabelnya. Lalu nilainya false. Untuk kondisi awalnya dia false. Lalu terdapat void iram _attr detect movement. Nah, di sini sebagai deteksi apabila ada gerakan dari manusia ya. Intinya ke detect motion tersebut, maka yang dilakukan, ini void ini kondisi ya. Nah, maka yang dilakukan apabila ke detect si gerakan manusia atau kebaca lah sama si sensornya, maka yang dilakukan ialah serial.println motion detected ada orang. Ini yang akan di print di serial monitor di sini ya. Intinya nanti di serial monitor sini nanti akan muncul kalimat motion detected ada orang. Apabila emang ada gerakan lalu terbaca oleh sensor, maka akan tampil tulisannya seperti ini. Lalu digital write, LED high. Nah, selain dari ngeprint atau mencetak kalimat ini di dalam serial monitor, selain itu untuk kondisi LED akan kondisi high atau menyala ya. Lalu start timer sama dengan true. Ini akan di timer, kondisinya itu true. Ingat variabel start timer, kondisinya itu boolean ya, false. True atau false. Jadi kondisinya awalnya itu false, saat ke-detect movementnya atau motionnya ke-detect, maka variabel boolean tadi yang ini bernilai true, yang sebelumnya false. Lalu last trigger, milis. Nah, void setupnya apa nih? Untuk inisialisasinya, pin ataupun serial ataupun interrupt. Nah, untuk serialnya sendiri, komunikasinya dengan baud rate 115200 ya. Ini baud rate-nya wajib disamakan di serial monitor. Apabila beda nanti tidak terbaca ya teks yang ada di sini, intinya nggak bakal muncul lah. Lalu pin mode, motion sensor. Nah, variabel motion sensor itu apa? Itu berada di GPIO 27. Nah, jadi motion sensor ini mewakili GPIO 27 ya. Jadi si GPIO 27 ini akan dibaca hanya untuk kondisi pull up-nya. Pull up itu dari kondisi low ke high. Lalu attach interrupt. Nah, ini kan ada kondisi saat detect movement ya, si void-nya ini. Nah, itu termasuk kondisi interrupt-nya. Di mana attach interrupt berada digital pin to interrupt motion sensor. Ingat motion sensor itu berada di GPIO 27. Lalu detect movement itu si kondisi void-nya. Lalu kondisinya rising itu kondisi dari low ke high, sedangkan untuk falling dari high ke low. Jangan sampai keliru ya, ini pull up, ada pull down,
Lalu di sini ada rising, ada falling, ada change. Lalu untuk pin mode-nya itu variabel LED berada di GPIO 26 sebagai output. Lalu kondisi awalnya itu low. Intinya si void IRAM ini adalah kondisi pemanggilan dari interrupt. Ini jadi kondisi interrupt ya, apabila kedetek si GPIO 27 ya, intinya kebaca si sensor, maka perintah ini yang dipanggil. Lalu terdapat void loop. Now sama dengan milis. Now itu apa? Ini kondisi data type-nya unsigned long ya. Now sama dengan milis jika ini apabila tidak kedeteksi gerakan atau tidak terbaca di sensor ya. Intinya nggak ada bacaan dari si sensor, maka kondisinya serial.println itu akan mencetak di serial monitornya kalimat ini motion stop, tidak ada orang. Artinya tidak terdeteksi bahwa ada orang di area sekitar. Lalu digital write, LED-nya kondisi low, lalu start timer sama dengan false. Intinya kondisi timernya kondisinya false, seperti itu ya. Jadi kondisi if di dalam sini untuk kondisi motionnya tidak terbaca. Jadi kondisinya itu yakni variable start timer dan kondisi now dikurang last trigger. Now itu kondisi sekarang dikurang last trigger waktunya, lalu lebih dari time second kali 1000. Kali 1000 itu satuannya berarti 1000 milisecond ya, dikali time second itu sama dengan 10. Berarti 10 dikali 1000 milisecond berarti 10 detik kan, kurang lebih seperti itu. Intinya kondisi ini untuk kondisi kondisi motion tidak terdeteksi lebih dari 10 kali 1000 milisecond, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, saat program ini sudah diketikkan, yakni ini programnya, ini ya programnya ya. Jadi program ini sama dengan yang di dalam video. Ini kita ulangin biar dapat dilihat untuk programnya. Dari komen dari awal nih, di hashtag define time second 10 sampai dengan codingan start timer tadi. Start timer sama dengan false. Apakah sama? Di sini sama ya. Terakhirnya start timer sama dengan false. Untuk kondisi awalnya hashtag define time second 10. Di sini dapat dilihat programmingnya. Lalu boardnya jangan lupa dipilih DOIC ESP32 DevKit versi 1 karena saya menggunakan ESP32 ya. Lalu COM portnya disesuaikan dengan bacaan dari USB yang tercolok di PC, di mana COM yang terbaca di PC saya yakni COM 3. Nih, jadi saat USB tercolok, dicek di device manager posisi COM portnya itu di mana, lalu diubah di Arduino-nya. Ini USB micro ya. Lalu ini SP32. Lalu positif negatif ini sebagai
tegangan sumber dari peer ataupun LED yang terhubung ke breadboard. Ini tegangannya itu 3V3, artinya 3,3 volt. Lalu GPIO 26 dan 27 berada di sebelah kiri ya, yang terhubung ke motion sensor dan LED. Ini dapat dilihat D26 dan D27. Lalu saya menggunakan satu LED yang di sini tidak terpakai ya. Lalu ini GPIO-nya, GPIO 27 si motion sensor. Nah, di motion sensor yang sebelumnya saya jelasin, bagian kanan dan kiri itu sebagai sumber, tegangan sumber dari motion sensor, lalu bagian tengahnya itu sebagai output. Lalu di sini terdapat dua dimmer sebagai pengatur jeda dari si motion. Nah, ini motion sensornya, sensor peer-nya. Lalu untuk baud rate itu wajib sama ya di serial monitornya 115200. Lalu ini dicoba untuk upload ke dalam ESP32. Saat proses upload dipastikan harus sampai dengan muncul dan uploading, artinya proses pengiriman dari software sini ke dalam perangkat kerasnya sudah benar-benar masuk ya codingnya. Lalu di serial monitor seperti saya bilang sebelumnya, di bagian baud rate wajib disamakan nilainya, yakni 115200. Lalu komportnya kompor 3. Nah, ini saya posisiin ke tembok. Kenapa? Alasannya supaya badan saya tidak terdeteksi oleh si sensor, jadi saya palingin si sensornya ke arah tembok. Nah, ini saya gerakin di dekat area sensornya, lalu dapat dilihat di sini serial print line-nya sudah ngeprint ya. Motion detected, ada orang. Ada orang. Ini udah masuk ke void ATTR-nya ya, atau kondisi interrupt dari codingnya. Nah, lalu tidak ada orang karena emang nah, kenapa dia sempat nyala lagi nih? Alasannya karena tadi sempat kondisinya saya gerakin, lalu saya naikin, dia sempat ngebaca kondisi saat saya ngelepasin, maka dia ngebaca lagi. Ini saya benar-benar pastiin si sensornya benar-benar enggak atau tidak mendeteksi tubuh saya. Saya arahin lagi, pastiin ke sebelah arah tembok ya. Jadi arahin ke tembok agar benar-benar tidak terbaca badan saya. Nah, ini ada orang, dapat dilihat. Ada orang, si LED menyala, ada orang.
lalu tidak ada orang. Nah, ini kondisi yang benar. Karena tadi sebelumnya kondisinya masih ngebaca dari tubuh saya. Ini saya pastiin posisinya madep tembok lalu berseberangan dengan badan saya agar tidak terdeteksi. Lalu saya goyangin, muncul lagi teks atau di print teksnya ada orang ngasih tahu. Lalu untuk kondisi LED-nya menyala. Dapat dilihat ya untuk simulasinya seperti ini. Jadi saat ada gerakan saya di tangan ya ke arah sensor, maka LED dan serial monitornya akan berubah. Serial monitornya akan berubah tulisan jadi ada orang, motion detected ada orang, lalu LED kondisi menyala. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan kuis ke-12, sensor PIR, pyro, infraresistif, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.